Halo semua, nama aku Della dan selamat datang di video pertamaku. Di video ini aku mau cerita tentang pengalaman nggak menyenangkanku selama aku tinggal di Budapest, Hungaria. Sebelum aku cerita ke kalian, aku mau kasih tahu backgroundnya dulu. Jadi kapan aku ke sana, berapa lama aku stay di sana, dan program apa sih yang aku jalanin di sana. Oke, jadi aku ke Hungaria itu pada tahun 2019 bulan Januari. Aku tinggal di sana selama 1 bulan, jadi dari Januari sampai Februari 2019. Program yang aku lakukan adalah volunteer dari ISEC. Jadi aku ceritanya jadi sukarelawan gitu di sana, dan aku memilih program edukasi. Jadi aku jadi guru bahasa Inggris di TK internasional di sana. Nah, oke, sekarang aku mau kayak kasih cerita yang aku nggak menyenangkan buatku ya. Itu bener-bener pada saat awal aku datang di sana gitu. Jadi pada saat itu hari pertama aku mulai kerja menjadi sukarelawan di TK itu, panitia dari ISEC itu, dari programnya ini, apa sih, kayak organisasi yang mengadakan program ini, dia tuh punya seorang panitia yang ngurusin gitu kan, yang ngurusin kita sebagai exchange partisipannya. Nah, dia itu kayak mau mengenalkan aku dengan yang punya TK-nya. Jadi dia nganterin aku dari dormku ya, dari tempat penginapanku ke TK-nya itu. Nah, pada saat itu dia bilang tuh ke aku, ini rute mau ke TK-nya tuh kamu inget-inget ini aja gitu. Kalau enggak kamu ngeliat di Google Maps aja gitu. Dia bilang kayak gitu. Oke, jadi aku waktu itu karena udah telat ya dan kita buru-buru, aku tuh nggak sempet nginget semua rutenya karena itu panjang banget rutenya. Aku harus naik bis, aku harus naik tram, harus naik metro, harus naik bis lagi, harus naik tram lagi, terus naik bis lagi gitu kan. Pokoknya jauh banget, 1,5 jam paling enggak, itu udah paling awal itu. Kalau misalnya ada apa-apa kayak misalnya delay gitu, itu bisa 2 jam itu sekali jam. Akhirnya aku ya udahlah, ntar pakai Google Maps juga ketemu gitu kan. Akhirnya aku udah tuh ngikutin aja tuh dia sambil kayak nginget-nginget, oh pertama jalurnya ini. Aku udah hafal tuh aku. Tapi setelah 3 stop gitu, 3-4 stop, aku udah mulai lupa tuh kayak tadi itu naik tram dulu apa naik bis dulu ya gitu. Ya pokoknya gitulah. Udah sampai ke TK-nya, aku udah dikenalin. Nah, pas pulang aku ngandelin Google Maps karena aku kayak udah nggak inget gitu kan. Pakai jalurnya apa aja karena ternyata tuh beda-beda jalurnya gitu. Kalau mau berangkat pakai ini, nanti pulangnya pakai ini karena dia tujuannya mau kemana gitu, rutenya mau kemana gitu kan beda-beda. Nah, akhirnya aku pakai Google Maps dan aku tuh pada suatu titik aku sampai di stasiun kereta api karena aku harus naik kereta gitu. Nah, ternyata keretanya tuh beda, nggak kayak yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kayak misalnya Senja Utama gitu kan, itu tuh kan di keretanya ada tuh tulisan Senja Utama. Kalau di sana tuh nggak ada tulisan kayak gitu, tuh nggak ada gitu ya, atau mungkin aku yang nggak ngeliat. Nah, akhirnya aku bingung dong, dan dia tuh pakai bahasa Hungaria gitu, apa halo-halonya, jadi aku nggak tahu. Nah, pas itu kan banyak tuh yang nunggu. Akhirnya aku tanya sama seseorang yang kelihatan muda lah, mungkin dia bisa bahasa Inggris gitu kan. Terus aku tanya, ini kalau mau kesini mau pakai ini tuh gimana nih keretanya, kan aku nunjukin Google Mapsku, terus kayak aku harus naik kereta ini gitu. Terus dia bilang, oh ini habis ini keretanya datang gitu. Akhirnya oh yaudah, oke, makasih. Terus habis itu aku masuk keretanya karena udah sampai, aku masuk. Ternyata bener tuh, aku sambil ngeliatin Google Maps, ternyata oh iya bener, ini arahnya ke sini gitu. Akhirnya aku kayak nginget-inget, oke, berarti aku pakai kereta gitu ya, bisa gitu, dan keretanya ini kalau mau pulang gitu. Udah sampai tuh aku dengan selamat dan sentosa di tempat penginapannya. Nah, keesokan harinya, pada saat hari kedua itu kan aku nggak ditemenin sama panitianya itu, jadi aku beneran pergi sendiri. Nah, pada saat itu tuh masih jam 6:30 pagi dan itu tuh dingin banget, -7 derajat gitu. Nah, karena dingin, aku kan nggak kuat ya, aku kan orang tropis ya, di Indonesia kan tropis ya, jadi aku nggak pernah mengalami cuaca sedingin itu. Nah, aku tuh nggak kuat, aku akhirnya masuk ke dalam kayak office kecil gitu kan, kayak kantor kecil gitu, isinya tuh information gitu, ada yang jaga dan ada security juga di situ, di tempat penyetopan kereta gitu.
Terus aku masuk di situ, ngangetin diri kan bentar sambil ngeliatin Google Maps, kayak sambil ngeliatin jam, terus ngeliatin oh harus pakai kereta ini gitu kan. Nah karena kereta yang ku tunggu-tunggu tuh nggak datang-datang, terus aku kayak keluar ngelihat di situ kayak ada papan gitu, misalnya lajur sini tuh nanti keretanya apa gitu, terus datangnya jam berapa, atau kalau misalnya ada delay ditulis juga di situ. Nah akhirnya aku keluar, ternyata di di situ oh keretaku belum sampai nih. Akhirnya aku masuk lagi, terus aku ngecek lagi kan kok lama banget. Akhirnya aku keluar lagi untuk ngecek apakah ada delay atau apa gitu. Terus aku keluar, pokoknya ini aku keluar masuk dari kantor itu. Nah ternyata kayaknya security-nya tuh curi, akhirnya dia nyetop aku gitu. Jadi tiba-tiba dia tuh kayak di depanku kayak stop gitu kan, kayak stop gitu. Terus dia ngajak ngomong aku, terus aku kayak waduh gitu kan, aku kan nggak tahu bahasa Hungaria ya. Terus aku bilang ke dia, aku nggak bisa bahasa Hungaria, aku bilang gitu, bahasa Inggris aja gitu kan. Terus dia diem sebentar, terus dia mulai ngomong lagi tapi tetap pakai bahasa Hungaria. Nah bedanya adalah nadanya tuh semakin tinggi gitu loh, semakin tinggi dan semakin pelan. Ejaannya dia gitu kan, tadinya cepet banget dia ngomong tapi semakin keras gitu nadanya. Terus aku kayak nggak tahu gitu kan, nggak tahu nih orang ngomong apa gitu. Terus aku bilang kayak nem, aku nggak ngerti gitu kan. Terus dia ngulangin apa yang dia omongin, tetap pakai bahasa Hungaria tapi kayak akhirnya jadi bentak-bentak aku gitu loh guys. Terus aku kayak rada takut gitu kan, kayak aduh aku dibentak-bentak gitu. Dan aku tuh malu banget karena orang-orang di sekitar tuh kayak mulai ngeliatin aku gitu kan, mungkin dikiranya aku tuh ngapain gitu kan. Terus aku kayak rada takut gitu. Terus aku akhirnya ngeluarin HP, aku nunjukin Google Maps tuh, aku bilang ini aku mau ke sini gitu kan. Terus dia tuh ngeliat Google Mapsku, terus dia bilang Szeged, jadi Szeged itu kayak sebuah kota gitu kan. Tapi aku tuh bilang bukan di situ gitu, aku emang ngelewatin itu tapi aku nggak mau di situ gitu. Aku bilang aku mau di TK ini loh, TK ini, aku bilang gitu. Terus dia tetap bilang kayak Szeged, terus aku bilang kayak no nem gitu kan. Terus dia tuh ngomong lagi pakai bahasa Hungaria tapi bener-bener bentak gitu loh, kayak marah gitu. Jadi aku kayak mau nangis gitu kan, karena aku nggak ngerti dia ngomong apa. Dan orang-orang di sana tuh nggak ada yang mau nolong gitu loh, kayak nggak ada yang mau berhenti terus kayak translatein gitu tuh nggak ada. Jadi aku kayak mau nangis kan waktu itu, karena aku malu banget bener-bener diliatin orang-orang sekitar gitu. Terus akhirnya kebetulan banget di situ ada kereta lewat kan di lajur yang aku lagi amatin itu. Terus langsung dia ngomong apa aku nggak peduli, aku langsung pergi, langsung masuk ke kereta itu. Dan untungnya itu kereta bener gitu, kayak keretanya tuh itu bener, lajur yang bener, dan itu kereta yang bener ke ke tujuanku gitu. Udah akhirnya aku udah sampai ke tempat TK-nya. Pas aku pulang udah nggak ada masalah dong, karena aku udah pernah ngalamin gitu kan sebelumnya, udah lancar gitu. Tapi ternyata di hari ketiga aku mengalami gangguan lagi, atau mengalami pengalaman yang nggak mengenakan lagi. Dan itu tuh sama-sama di tempat penyetopan kereta. Jadi pas di situ aku besoknya ya hari ketiga, berarti kan hari ketiga aku mulai ke tempat kereta lagi kan, aku nunggu lagi di sana. Dan security yang kemarin marahin aku tuh ngeliatin aku gitu. Terus aku kayak rada kayak menghindar gitu loh dari dia, kayak aku rada ngumpet-ngumpet gitu, aku takut kalau dimarahin lagi kan. Akhirnya karena aku udah ngerti oh keretanya ini gitu kan, yang mau ini warnanya ini, nomor keretanya ini, dan jamnya jam segini gitu kan, aku kayak udah oke, udah mulai mengerti. Terus pas itu aku masuk ke keretanya, ternyata ada kondektur, padahal sebelumnya tuh nggak ada. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku masuknya pas waktu ini lewat di gerbong paling belakang ya. Jadi di situ karena aku pengen ngejauhin security-nya itu. Nah ternyata di situ ada kondektur. Nah pas orang-orang lagi masuk gitu, mereka kayak nunjukin sesuatu kan, kayak kartu gitu. Terus aku kayak pas mau masuk aku nunjukin kartu bulananku. Jadi kalau di Hungaria itu kita pakai transportnya tuh kita bayar bulanan atau mingguan, atau kamu bahkan bisa per hari gitu. Dan aku udah beli yang per bulan. Aku tunjukin
dia tuh nggak bolehin aku masuk. Terus aku kan kayak kaget gitu ya, loh kenapa gitu kan, ini kan masih lama expirednya gitu kan, orang aku baru beli baru hari ketiga juga, padahal aku belinya bulanan gitu kan. Terus dia tuh nggak bolehin aku masuk. Terus aku bingung dong, loh maksudnya terus gimana gitu kan. Terus akhirnya aku mungkin dia mau mau ngelihat pasportku atau visaku. Akhirnya aku ngeluarin tuh pasportku, ID, pokoknya semuanya. Terus aku tunjukin ke dia, terus dia bilang enggak bukan itu. Terus aku bingung dong, bukan tiket, terus bukan identitas, terus maunya apa gitu kan, aku bingung. Terus aku tanya, apa yang aku nggak punya tuh apa, kok aku nggak boleh masuk, kemarin aja aku boleh gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong pakai bahasa Hungaria dan aku tuh nggak tahu gitu kan, aku nggak tahu apa. Dan waktu itu aku takut sih kalau security-nya bakal datang lagi. Terus akhirnya aku kayak bingung gitu. Terus aku lihat kanan kiri gitu, kira-kira ada nggak sih orang yang muda, kira-kira masih muda dan bisa bahasa Inggris. Akhirnya aku ngasal aja ngambil satu orang gitu. Terus aku minta tolong dong, tolong aku translatein ini maksudnya gimana, aku nggak ngerti sama sekali dan aku harus pergi gitu kan, aku harus naik kereta ini gitu. Terus dia bilang, oh kamu butuh tiket gitu kan. Terus iya tapi aku udah punya tiket, aku bilang gitu. Oh bukan beda, tiketnya beda gitu, dia bilang gitu. Terus aku bilang oke, terus gimana caranya aku bisa dapet tiket yang berbeda itu. Terus dia bilang nggak tahu, kamu punya tiket itu tapi kamu nggak tahu. Jadi aku kayak rada, terus aku kayak maksudnya apa gitu kan, dia kan punya tiket itu, kok bisa dia nggak tahu di mana dapatnya gitu kan. Pada saat itu aku kayak rada kesel gitu loh, aku kayak aku selalu dapat kejadian ini dua hari berturut-turut gitu kan. Terus akhirnya keretanya tuh kayak udah mengisyaratkan kalau mereka tuh mau pergi gitu kan. Terus kondekturnya tuh udah mau naik, terus aku kayak tolong aku juga harus naik kereta ini, tapi dia tuh nggak bolehin. Terus aku bilang ya udah aku bayar kamu, aku beli tiket di kamu aja gitu kan, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia bolehin, akhirnya aku beli tuh tiketnya di dia gitu. Terus pas waktu itu aku udah beli, aku ini dong apa namanya masuk dan mulai duduk tuh di tempat kereta gitu kan. Terus dia bilang, oh nggak di sini, ini untuk kelas 1 gitu kan, maksudnya mungkin eksekutif gitu ya, kelas eksekutif. Terus aku kayak oke. Terus habis itu dia bilang dua kali ke sana gitu kan. Akhirnya aku jalan ke lorong gitu, terus ke lorong yang kedua aku duduk. Terus dia tuh kayak bilang bukan di sini, kamu ke sana lagi gitu kan, ini kelas berapa gitu, pokoknya kamu tuh kayaknya tuh dia ngasih tiket aku di kasta yang paling rendah gitu loh. terus akhirnya aku ke arah yang paling pojok gitu pokoknya. Terus habis itu aku ngumpet dari kondektur ini, dan ya udah habis itu aku kayak di sana kayak mau nangis gitu. Aku malu banget, kenapa sih itu bener-bener diliatin banyak orang, dan aku tuh 2 kali berturut-turut kayak gitu. Jadi aku kayak merasa sangat buruk gitu kan. Waktu aku sampai ke TK-nya aku ngadu tuh, karena aku tuh telat ternyata sampai TK-nya. Mereka kayak udah memulai kelas gitu. Terus aku bilang kalau kesah aku gitu ke gurunya, aku bilang kayak kok aku disuruh ini ya, kemarin aku nggak gini ya, kok aku gini, pokoknya aku ngomong gitu kan. Terus gurunya itu kayak ngasih aku rute, oh kamu dari mana sih anunya. Terus akhirnya aku dikasih rute dan aku berpegang dengan rute itu sampai aku kelar jadi sukarelawan di situ, dan aku save dari semua ini. Dan ternyata itu tuh nggak harus naik kereta guys. Jadi emang kalau naik kereta misalnya kita mau keluar kota gitu ya, bukan di Budapest, misalnya ke Szentendre gitu, kamu harus punya extend tiket namanya. Jadi kamu beli biasanya di tempat halte bus gitu, di tempat metro gitu ada mesin yang untuk cetak tiket gitu. Kamu bisa pesen misalnya extend tiket mau ke mana gitu, dari mana ke mana gitu, itu bisa. Ternyata semudah itu guys, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Jadi buat kalian yang besok pengen ke Hungaria terus pengen keluar kota, kalian harus purchase extend tiket. Kalau nggak bisa keluar kota, nggak bisa naik kereta gitu, karena ada beberapa jenis kereta yang dia itu perlu nunjukin tiket extend tiket itu gitu. Oke, jadi itu guys salah satu pengalamanku yang nggak mengenakan. Sebenarnya masih banyak sih pengalaman lainnya, tapi untuk episode kali ini, untuk video kali ini itu dulu aja kali ya. Aku berharap kalian menikmati
ceritanya dan kalian bisa mendapatkan ya sedikit pengetahuan lah kalau aja kalian pengen ke Budapest suatu hari nanti gitu. Oke, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka tolong di like dan jangan lupa untuk di subscribe kalau kalian pengen tahu lagi apa cerita yang akan datang supaya kalian tidak melewatkannya. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang apapun itu, kalian bisa drop pertanyaan kalian di comment box di bawah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.